Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberitahu cara dan trik bagaimana jika kita ingin membuat usaha internet atau biasa didengar dengan RT RW-net. Jadi di sini dengan dunia yang semakin maju, dengan dunia digital, semua orang menggunakan internet untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jika kita ingin membuka usaha internet, apalagi buat daerah yang masih belum ada jangkauan sinyal Telkomsel atau XL dan lain-lainnya, di sini kita bisa menggunakan alat-alat WiFi untuk mencapai ke daerah tertentu yang belum ada sumber internetnya. Jadi di sini kita juga bisa membantu pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah atau warga-warga yang jauh dari daerah pelosok. Jadi bagaimana jika kita ingin membuka usaha RT RW-net itu? Satu caranya kita harus memiliki sumber internet atau disingkat dengan ISP atau juga dengan internet provider satelit. Jadi di sini saya akan memberi tahu contoh, misalnya yang ada di kita disebut dengan ISP seperti IndiHome, Internet Server Provider, itu ya ISP ya. Tadi saya salah ucapkan. Oke, IndiHome atau Mayatama, ada Basenet atau ada Icon Plus, atau juga kita bisa mengambil internet dari Metro Telkom. Nah, kalau saran saya kalau aman itu dari Metro Telkom, karena itu resmi dan legal ya. Jadi untuk membangun suatu usaha RT RW-net itu tadi kita harus tahu ada sumber internet. Jadi misal kita tinggal di pusat kota, untuk mengirim ke jaringan yang belum ada jaringan internetnya atau dari BTS Telkomselnya, kita bisa menggunakan alat-alat yang di belakang saya untuk pengiriman internetnya dari kota ke desa atau ke daerah yang akan kita tuju. Itu salah satunya, satu yang harus kita gunakan jelasnya itu menggunakan tiang. Jadi dari tower utama kita buat di daerah kota tiang tinggi sesuai dengan lokasi, seperti tower Telkom ya, wifi pada umumnya. Itu nanti kita setelah kita memiliki sumber internet, kita udah dapat koneksi, kemudian kita membuat tower, dan kita mengirimnya menggunakan radio. Radionya contohnya ini salah satunya, ini namanya produk dari Mikrotik, namanya radio LHG XL. Ini yang ukuran besar. Jadi nanti dari tower yang kita di daerah kota, kita pasang di tower, kemudian di suatu sisinya lagi di tower di klien ya, atau di pelanggan yang bakal kita tuju. Jadi dia nanti point to point seperti ini, tembak jaringannya. Setelah ini koneksi signalnya, kemudian dia akan turun ke yang namanya Mikrotik ya, Mikrotik atau juga bisa langsung ke router. Jadi sebelumnya ini di sini ada kabel, ini kabelan namanya. Ini saya menggunakan kabelan cat fast calling cat 6. Ini yang sudah dikerimping. Jadi ini untuk kabel data dan kabel power dari alat tadi, yang namanya LHG. Ini kita kirim
melalui data kabel, kemudian masuk di pelanggannya, di klien, dan kemudian kita menggunakan yang namanya mikrotik router bond atau mikrotik lah yang kami sering sebutkan, atau RB ya, router bond atau RB. Jadi di sini dari signal dari pengiriman ISP pertama terus masuk ke radio LHGXL tadi atau radio pengirimnya, dari kabel radio pengirim masuk ke radio stasiun di desa yang kita tuju misalnya. Dan untuk manajemen bandwidth, traffic segala macam biar kita bisa melihatnya, kita menggunakan ini. Jadi ini kita setelah setting masuk ke ether satunya internet, kemudian ini dia tidak mengeluarkan yang namanya signal wifi. Di sini hanya untuk manajemen internetnya. Kemudian setelah ini disetting, kita membutuhkan untuk koneksi ke HP yang menggunakan namanya ini dia router. Di router ini nanti dia akan memancarkan signal wifi. Sinyal wifi yang kita buat setting nanti contoh Adsilanet. Disinilah dia nanti tampil di wifi HP kita. Oke. Kemudian apalagi alat yang dibutuhkan untuk membangun usaha RT RW net, kita menggunakan yang namanya hub LED. Ini hub ya. Ini gunanya untuk memasukkan kalau banyak dia kita yang bakal dituju, untuk misalnya dari router tadi masuk ke butuh untuk komputer banyak. Jadi dari sumber keluarnya internet tadi masuk ke sini dan kita tinggal colok-colokkan aja ke laptop 1, laptop 2, laptop 3, 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu dia topologinya. Di sini juga ada router. Ini router Totolink NR3000 namanya. Di sini router ini dia mempunyai signal yang agak lebih jauh karena dia menggunakan antena 2 panjang 9 dB. Jadi lebih panjang daripada access point yang ini. Ini biasanya digunakan untuk router rumahan ya. Yang itu tadi saya gunakan biasanya untuk router-router pelanggan posteran, voucher wifi. Jadi contoh hub tadi seperti ini dia ya. Ini dia hub TP-Link portnya. Seperti itu. Kemudian kita sebelum tadi yang namanya kita memasang itu pasti kita menggunakan kita juga membutuhkan alat yang namanya ini tang crimping namanya. Kemudian kita juga butuh yang namanya RG45. Jadi di sini nanti kalau kabel bawaan ini dia masih belum ada kepalanya, ya kan? Jadi kita harus pasang dulu kepalanya. Bagaimana cara memasang RG atau ini kepala konektornya, nanti saya akan buatkan videonya. Nanti bagaimana caranya. Ini kalau terbalik atas sama bawah nanti bisa tidak hidup ya, koneksi internet tidak jalan, radionya tidak hidup, salah satu kabel aja. Jadi ini butuh keterampilan juga untuk memasangnya. Anak-anak TKJ pasti paham ini biasanya ya. Jadi seperti itulah dia. Kemudian setelah internet tadi sampai ke klien tadi, masuk ke dalam mikrotik ya. Dari mikrotik ini nanti kita di port ether 2, 3, 4 dan 5 kita bisa kasih IP lagi khusus untuk di ether outputnya.
eh, kita tinggal dari ether ini kita masukkan ke router tadi untuk access point tadi, ini namanya access point ya. Jadi bisa memancarkan signal wifi nya dari alat ini. Kemudian untuk kelanjutannya, kalau misalnya kita mau mengembangkan yang dari tadi di desa untuk memancarkan lagi, sama topologinya sama seperti kita dari sumber internet yang di kota tadi. Jadi nanti dari ether keduanya ini kita naik lagi ke BTS tower yang di desa tadi, kita gunakan lagi radio pemancar lagi. Contoh radio pemancarnya itu banyak, ada yang namanya Omnitic, ada juga nanti di video saya yang lainnya itu udah ada cara setting Omnitic, dan cara setting radio itu tadi juga udah ada di video saya yang sebelumnya, itu udah ada saya setting. Kemudian ada juga ini radio pemancar ini yang 5 GHz juga. Ini dia nanti kita pasang di tower yang di klien, kita pasang satu arah atau dua arah. Nanti dari pelanggan itu dia menangkap menggunakan alat ini lagi. Setelah ditangkap langsung, tidak perlu menggunakan mikrotik, bisa, karena di sini kita udah ada manajemennya di sini. Jadi di pelanggan tinggal pasang router atau modem seperti ini aja ya. Nah, untuk di pelanggannya lagi. Jadi untuk mikrotik ini saya biasanya menggunakan hanya untuk di server utama kita, biar untuk manajemen bandwidthnya dibagi. Misalnya pelanggan A 10 Mbps, pelanggan B 5 Mbps. Jadi seperti itu kita bisa memantau traffic di pelanggannya, kebutuhannya berapa Mbps nya. Jadi kita bisa menolong dan kita juga bisa mendapatkan invoice dari hasil kerja kita tadi. Karena membangun usaha RWNet ini juga butuh ilmu dan kesabaran ya, karena jaringan mati, misalnya di ISP kota lagi mati lampu, tentunya internet kita yang di bawah bakal mati. Jadi di saat itulah kita merasakan gejolak pelanggan yang komplainnya ya, namanya kita menjual jasa ya harus seperti itu, harus kuat-kuat telinga, kuat kuping, dan harus sigap untuk menanggapi komentar-komentar pelanggan itu ya. Jadi banyak ya suka duka. Saya sudah alhamdulillah sudah membuka usaha RT RWNet atau ISP tadi selama kurang lebih 5 tahun. Jadi saya sudah merasakan bagaimana keluhan pelanggan saat internet mati. Wow, luar biasa. Jadi seperti itulah standar singkatnya bagaimana cara untuk membangun suatu usaha yang dinamakan internet ISP RT RWNet, atau disebut juga dengan wifi ya, jaringan wifi. Seperti itu. Jadi kita bisa menyalurkan untuk kantor desa, untuk puskesmas, untuk sekolahan, apalagi sekarang ujian online, semuanya berbasis online. Koneksi internet itu memang sangat dibutuhkan ya. Untuk utamanya ya biasanya kita video call, Facebook, sosmed, dan YouTube dan lain-lainnya. Jadi membangun usaha RT RWNet itu tadi, satu, kita harus punya skill minimal dasar ya, itulah tadi. Kedua, kita harus punya tekad dan kemauan dan berjiwa besar tentunya, karena kita akan menghadapi orang banyak dan kita
menggunakan alat yang lokasinya tinggi ya, seperti tower. Jadi pasti kita juga memiliki risiko dari sambaran petir, angin kencang, itu juga pasti bakal dirasakan semua nantinya. Jadi itu tadi dia syarat jika mau membuka usaha internet. Satu, kita harus memiliki ISP atau sumber internetnya. Setelah kita memiliki sumber internetnya, kita akan lanjut ke proses distribusi internet. Itu kita tadi bisa menggunakan kabel langsung, yang sekarang ini udah mulai jarang juga orang menggunakan radio ya. Kalau daerah kota-kota, daerah pemukiman padat, biasanya sekarang menggunakan yang namanya kabel FO. Jadi karena kalau kabel FO itu biayanya lebih ringan, lebih gampang juga untuk pendistribusiannya, itu menggunakan OLT atau bisa disebut biasanya namanya FTTH. Jadi menggunakan GPON, terus keluar nanti dia menggunakan kabel FO, nanti kita pasang di tiang-tiang menggunakan ODP. Dari ODP nanti kita tinggal tarik ke rumah pelanggan. Jadi step by step ya, dari ODP langsung ke rumah pelanggan. Jadi ini yang saya gambarkan sekarang ini posisi untuk daerah yang jauh-jauh, misalnya daerah perkebunan atau di daerah yang jauh lah ya, jauh-jauh dari sumber internetnya. Tadi menggunakan tiang, umpama ini tiang. Setelah tiang dari kota, kita pancarkan lagi menggunakan radio ini, point to point. Di sini AP-nya atau akses point pertama, nanti ditangkap lagi di sisi desanya di klien. Dari klien ini nanti internetnya baru masuk turun ke bawah, dan turun ke bawah nanti masuk ke mikrotik. Ini namanya RB, kami bilang. Ini banyak macamnya ya, sesuai dengan spek, kemampuan alat, dan fungsionalnya berbeda-beda lah kemampuan alat. Ada harga, ada kualitas tentunya kan. Contoh saja ini RB 450G, ini harganya kisaran 1.800.000. Ini dia lisensi level 4. Jadi kalau untuk yang di atasnya lagi, ini ada namanya RB 4011. Ini dia portnya lebih banyak ya, ini portnya ada 10. Ini kalau nanti pelanggannya udah banyak, memiliki sumber internet, kebutuhan internet yang besar, jadi pasti harus menggunakan yang produk yang lebih mampu lah. CPU-nya lebih besar, database-nya lebih besar, itu. Jadi kemudian ini ada juga mikrotik kecil ya. Ini mikrotik GR3 namanya. Ini termasuk untuk pemula, mungkin saya sarankan menggunakan ini aja dulu. Ini GR3, dia memiliki CPU lumayan besar, sedang lah ya. Ini dia harganya di kisaran 950.000-an atau 1 jutaan lah gitu ya. Ini untuk kelas mikrotiknya tadi. Kemudian untuk kelas routernya atau access point yang digunakan di pelanggan, ini
router sejuta umat ya, router TP-Link 80840N. Ini untuk router wifi digunakan kebanyakan di pelanggan rumahan, kita menggunakan router ini. Ada lagi itu tadi menggunakan namanya access point Totolink. Oke. Sini untuk saya gunakan biasanya untuk voucher wifi, dan saya menggunakan kabel fast calling Cat 6. Oh ya, ada yang terlupa. Yang jelas salah satunya kita harus mempunyai yang namanya laptop lah ya, biar lebih enak saat menyeting. Kalau ini saya kebetulan di depan monitor. Setelah itu nanti kita di laptop jangan lupa download yang namanya aplikasi Winbox, itu untuk manajemen mikrotik tadi. Jadi alat ini settingnya itu menggunakan aplikasi Winbox. Dari situ nanti dia bisa kita manajemen untuk mau dibuat Ether 1 untuk sumber internet, Ether 2 untuk pelanggan arah ke kiri, ini Ether 3 arah ke kanan, dan seterusnya. Bisa kita setting juga misalnya kita mau menggunakan wifi voucheran. Oke. Itu wifi voucheran tuh ya mantap ya kalau untuk daerah-daerah yang belum ada signal jaringan Telkomsel atau jaringan seluler ya, bisa kita jual voucher. Nanti ada voucher yang paket jam 1 hari, 1 minggu, dan ada juga 1 bulan. Jadi kita bisa memanajemennya melalui namanya mikrotik ini. Oke, seperti itulah dia kurang lebih setting mikrotiknya. Itu nanti bisa lihat di video-video saya selanjutnya. Nanti yang jelas paham pertamanya cara memasang RG tadi ya. Setelah pandai pasang RG, biasanya gampang, karena ini basic utama. Cara memasang RG itu susah-susah gampang. Bahkan saya sendiri sudah bertahun-tahun buka jaringan, kadang masang RG pas kita mungkin lagi capek atau lagi nggak fokus, salah pasang RG, ya nggak mau jalan internetnya ya, saya harus diulangin lagi, turun lagi, naik turun yang wifi juga kita harus memiliki mental keberanian ketinggian, itu jelas utama dalam membangun usaha RT RW nya, karena memang kita wajib ketinggian untuk menggunakan alat itu tadi, seperti manjat tiang-tiang towernya itu. Jadi untuk saat ini itulah tadi basic pertama. Jikalau ada kawan-kawan yang berminat untuk membangun yang namanya usaha RT RW net, mau membuat usaha bisnis wifi, seperti itulah caranya. Yang pertama tadi itu harus ada sumber internet. Udah dapat sumber internet, baru nanti distribusikan menggunakan alat-alat yang ada di belakang saya. Seperti itu kira-kira kawan-kawan. Oke, jangan lupa subscribe Atsilan Hotspot channel saya. Semoga video ini membawa berkah dan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya yang udah nonton, dan bisa menambah ilmu dan wawasan untuk kita semuanya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang langit.